Sebelahnya meninggal memang tiba-tiba. Kedinginan. Karena kedinginan. Sampai dia nelpon aku balik, Bang. Ini ada yang ikutin aku, Bang. Dari mana? Dari gunung kemarin. Kalau cowok pacarin aja kali. Kita pengen tahu nih cerita Bang Mirja. Banyak katanya cerita-cerita mistis yang pernah beliau alami saat beliau nanjak gunung. Iya Bang ya? Iya. Dulu tuh datang dari Aceh kayak keluarga pas-pasan kan, kalau mau liburan kayak ala-ala anak-anak sekarang itu kan nggak punya duit, jadi mikirnya liburan apa nih yang bisa bikin senang, macu adrenalin tapi dengan kosnya rendah gitu. Ternyata sampai Jogja ketemu teman-teman yang itu yang hobi naik gunung, wah asik juga nih. Mintalah ikut sama anak-anak Mapala di sana, anak-anak asrama Aceh, anak asrama yang lain. Jadi mulailah mendaki gunung, beli peralatan gunung segala macam. Naik gunung, ya banyak sih naik gunungnya kayak Gunung Merapi pertama kali saya daki Gunung Merapi di Jogja itu, yang ada Mbah Marijan Rosso itu. Iya. Almarhum. Gunung Merbabu, Gunung Lawu, yang dan lain-lain itu Bang. Jadi kayak jadi hobi aja, jadi benar-benar senang dengan kos rendah tapi motoran sampai kaki gunung. Parkir sampai base camp, sampai naik gunung Bang, sampai turun gunung, ya wisata kos rendah tapi puas gitu Bang. Dan katanya naik gunung itu juga banyak hal lah yang bisa kita dapat dari gunung. Oh iya, ya Bang, bener Bang. Kayak kita naik gunung itu kayak merasa kok manusia ini sebenarnya kecil sekali Bang. Pas kita naik gunung itu merasa kita kayak makhluk paling kecil di mata Tuhan tuh. Ternyata Tuhan itu, ya Allah itu hebat sekali, maksudnya kayak bikin gunung itu kok indah sekali. Dengan ukuran besar sekali kuasanya kan, maksudnya kita merasa kayak alamnya dekat sama kita, kayak kita kecil sekali makhluknya. Jadi ada banyak pelajaran kayak kita bisa melatih kesabaran itu Bang. Pas lagi kalau kita agak egois atau nggak sabar, kita nggak mungkin sampai puncak Bang. Puncak kenikmatan di atas gunung maksudnya, nggak mungkin tercapai maksudnya. Ya butuh energi, butuh sabar untuk naik ke atas. Nah kita pengen tahu nih ya kan, saya penasaran banget sama cerita paling horor atau paling mistis yang pernah Bang Mirja alamin di gunung. Gunung mana dulu nih? Semuanya kayaknya mistis semua Bang. Memang gunung semuanya mistis? Hampir semua gunung kan, kita nggak tahu ada makhluk apa yang tinggal di sana kan. Kan nggak kasat mata, bisa aja ada apa aja di sana kan, kita kan nggak tahu. Benar. Nah kalau yang Bang Mirja alamin ataupun temen Bang Mirja alamin, maksudnya sekelompok naik gunung itu di gunung yang mana? Hampir semuanya Bang. Hampir semuanya? Merapi pernah. Merapi pernah itu pas kita daki mau peringatan tsunami itu. Benar. Kita anak-anak Aceh, udahlah ayo kita bikin peringatan tsunami di puncak tertinggi Jogja, kenapa enggak sesekali. Jadi kita naik lah anak-anak Aceh, cewek cowok udah naik ke sana ke gunung kayak wisata tapi ada tujuan memperingati. Di sana itu kayak teman yang ketua-ketuanya naik dulu nih, pastiin tempat buat campnya di mana. Rame. Naik dulu beberapa orang, jadi kayak 4 orang ngecek tempat buat nanti yang lain belakangan naik gitu. Jadi kayak pas naik ada yang pingsan, ada apa, nanti sampai puncak sana tiba-tiba teman 4 orang ini kayak dibangunin jam 2 malam sama ada nenek-nenek tua gitu. Jadi kayak nak bangun dulu, kayak mau badai. Kaget kan, siapa yang bangunin, kayak dikasih tahu kalau ternyata badai kencang nih, turun dulu katanya. Ya turun ngomong, ternyata kita istirahat dulu di pos berapa itu saya lupa, tapi sebelum ke puncak itu setelah tunggu sejam baru kita daki lagi bikin camp dan kayak memperingati tsunami secara inilah dan berdoa. Jadi di saat yang 4 orang ngecek keadaan di atas, itu berarti keadaan malam nyampe ke atas? Malam. Dan 4 orang ini karena udah kecapean nyampe ke puncak, istirahat buat cari tempat untuk ngecamp gitu. Kan banyak kita naik, sekitar berapa orang ya? Sekitar 100 orang adalah kira-kira. Ramai juga. Nah pas nyampe ke sana tiba-tiba malam ada yang bangunin nih. Dibilang, ini mau ada badai, nak bangun ada badai. Kan kita kaget ke orang tua yang udah sepuh itu bisa naik ke gunung ke puncak itu kan. Kita aja yang muda susah. Benar. Itu pas tempatnya kalau nggak salah namanya di Merapi itu Pasar Bubrah. Ada tuh lebar dia, namanya mah Pasar Bubrah itu loh. Memang pasar? Katanya sih ada pasar nggak kasat mata gitu. Di atas. Itu yang mistisnya Merapi Bang.
Oke. Atau yang gunung lainnya gitu. Yang mana yang lain? Yang paling parah sih di ini bang, di Gunung Merbabu. Merbabu, gimana kejadiannya? Dulu saya naik itu lewat Wokas namanya. Jadi dari Jogja ke Magelang ke Kopeng sana, udah masuk kaki gunung tuh daerah Wokas namanya. Itu ya treknya lumayan terjal tuh, ada beberapa memang agak ngeri memang treknya. Kalau jatuh tuh bisa mati sebenarnya bang. Ada jalur khusus yang orang lain tuh nggak tahu ngelintas sana gitu. Jadi itu salah harinya pas naik gunung tuh. Biasanya kan orang naik gunung weekend bang, kayak Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Minggunya turun malam Senin kan biasanya orang kerja ada aktivitas kan. Kalau saya kalah malahan. Kebetulan teman-teman datang dari Bandung ini, dari dari Bekasi yang dulunya di Jepang, pengen balik ke Jepang tapi pindah gunung gitu. Sebelum balik ke Jepang mau nanjak dulu. Mau naik daki gunung bareng. Ya udahlah, ada itu pas itu saya bawa teman dari Jogja satu, saya sama teman dari Jepang ini sama satu lagi perempuan dari Bandung gitu. Jadi akhirnya kita naik pas hari Minggu gitu loh. Hari Minggu kita malam Minggu itu sudah sampai ke base camp karena kecapean, ketiduran di base camp. Bangunnya pagi, udah pagi. Itu belum daki nih. Akhirnya kayak Minggu pagi kita naik, orang turun kita naik gitu loh, salah hari. Akhirnya cuman kita aja di gunung itu cuman kita aja, nggak ada orang lain gitu loh. Berapa orang tuh? 4 orang. 4 orang. Kita bikin camp di pos 2. Akhirnya saya naik ke puncak, izin sama teman naik lagi ke puncak, tinggalin barang di tenda, naik ke puncak itu. Sampai puncak itu udah mau maghrib, kita tinggal lihat sunset. Pas hari itu memang agak aneh, memang cuacanya agak kabut gitu. Jadi ada satu kelompok lain jauh di puncak yang berbeda sana sama kelompok, tapi nggak mungkin kita kalau ada apa-apa minta tolong, nggak mungkin karena jauh kali, nggak kedengeran gitu. Tapi kelihatan jauh, kecil kelihatannya kayak ada tenda gitu. Oke. Jadi udah maghrib, saya bilang turun aja, nanti kita ambil Edelweiss sedikit. Di base camp itu udah diingetin, Mas kalau ngambil Edelweiss izin dulu. Nah, loh, Edelweiss itu bunga abadi itu bang. Yang cuma tumbuh di daerah pegunungan dia. Jadi saya pikir kok minta izin, ini kan punya Tuhan. Saya jadi agak sombong itu. Ternyata bener kita harus izin kan mana-mana kan. Gimana kalau di Jawa bilang ngapunten, misalkan di Jawa kan. Pas hari itu karena kebetulan yang naik itu anak Medan sama anak Sumatera, jadi kayak ada agak sombong dikit gitu, sombong dikit gitu. Juga ambil Edelweiss, carry lah ambil yang mau dibawa ke Jepang. Ternyata udah malam tuh, udah jam 9 malam. Teman bilang, Bang di belakang tuh ada apa tuh kok hitam besar. Nah maksudnya udah mulai takut, merinding kan. Wah sebenarnya nggak boleh ngomong gitu. Ada apa, ada makhluk apa gitu. Nggak boleh disebutin. Biasanya kalau di gunung kita sebut, Bang ada kelompok lain nih ngikutin kita. Biasanya bahasa sopannya gitu. Makanya kalau di gunung tuh kencing pun nggak boleh sembarangan bang. Hari izin permisi gitu. Jadi akhirnya lagi petik Edelweiss itu, teman saya mau masuk jurang itu, nggak lihat, saking kayak nafsu banget mau ngambil. Saya bilang apa ya? Udah jangan ambil lagi gitu, udah ada berdiri besar di belakang, udah kita turun aja nih. Langsung deg-degan turun, cuman bertiga itu, karena yang satu nggak mau naik lagi gitu loh, karena minggu kemarin baru ke Merbabu juga. Kitanya ini karena ini teman datang, kita temenin lagi. Jadi yang satu di pos 2 di tenda, kita bertiga. Teman dari Jepang, perempuan, teman cewek dari Bandung, saya gitu. Pas turunnya itu turun bawah, jadi jalur khusus cuman orang-orang yang udah seringnya tahu gitu. Jadi turun bawah itu pas udah malam, udah gelap sekali gitu. Senternya nggak banyak, akhirnya saya akali, ceweknya jalan di tengah, lakinya di belakang, aku depan pegang senter gitu. Senter cuma satu, yang satu habis baterai gitu bang. Ada aja masalah kan. Jalan, ada pohon besar gitu, nunduk. Nah, pas nunduk itu kayak si cewek ini ngomong, Bang, aku sakit ini katanya. Sakit, kenapa? Enggak lah, itu tas paling udah agak berat tasnya, enggak lah bang, cuma minum aja katanya. Tiba-tiba itu enggak lama, semuanya dia kemasukan di pinggir jurang, cuma jalan setapak ini, jalan segini lah, sekitar 30 cm. Sebelahnya langsung jurang. Kalau jatuh mati, dia teriak bang, dia teriak itu kayak mengerang kesakitan itu loh, teriak kayak kemasukan memang, udah kerasukan. Nah kita kan nggak paham, wah gimana ini ngobatinnya. Aku bilang sama teman, bang angkatnya dulu ke sana, agak biar nggak dikejut, kita angkat sana. Di sana kita baca doa apa gitu. Loh kok nggak sembuh. Akhirnya saya, gimana, pencetnya kakinya, ternyata kayak agak lega gitu. Udah kita ajak turun. Pas di jalan tuh ngomong, kenapa tadi? Itu udah sadar. Udah mulai setengah sadar. Kenapa kok teriak tadi? Enggak ada bang. Bener nih, masukan nih. Di perjalanan udah dekat base camp, tanyain, kamu lagi datang bulan ya? Iya loh. Waduh, malah dia itu nggak ngasih tahu itu gitu loh. Harusnya kan
katanya sih cewek kan kalau lagi datang bulan nggak boleh nanjak. nggak boleh naik gunung kan hutan lebat gitu kan. Oh benar. Akhirnya si teman cewek ini selesai naik gunung pulanglah ke Bandung gitu. Oh ini udah kelar nih. Oh udah kelar. Kita udah pisah nih. Teman satu balik ke Jepang bawa Edelweissnya yang Superior tadi itu. Oke. Aku bawa dikit ke asrama. Si teman cewek ini bawa ke kosannya lah buat kenang-kenangan gitu. Oke. Nah, tahu pas pulang ke kos ditanyain sama ibu kosnya. Mbak dari mana? Kok kayak main ke hutan ya? Kok ibu tahu? Iya kamu ngelewatin pohon besar kan? Iya bu, kok tahu? Wah, kamu ada yang ngikutin lu katanya. Lu bu jangan canda lah. Bener kamu ada yang ngikutin tapi cowok tapi dia suka sama kamu kok katanya. Kan jadi ngeri. Jadi sampai dia nelpon balik bang. Ini ada yang ngikutin aku bang. Dari mana? Dari gunung kemarin. Kalau cowok pacarin aja kali. Malah salahin. Bang ini serius ini. Nggak canda. Lah bener. Kok bener? Cuma bang. Aku takut. Nggak usah takut. Biasa aja. Tapi ternyata sampai sekarang itu dia masih kayak diikat sama si hantu itu sama si hantu itu. Kayak si hantu itu seneng sama dia. Jadi kayak ada cowok-cowok yang deketin dia itu kayak dijauhin. Ada aja masalah. Sampai gagal nikah itu sampai 3-4 kali gitu bang. Udah besoknya penentuan hari H. Ceweknya tiba-tiba nggak suka lagi sama lakinya. Atau enggak sebaliknya? Iya sebaliknya. Jadi kayak ada jarak gitu. Jadi kayak kata di dalam tempurung tuh bang, dikurung gitu. Dikurung sama jin yang ngikutin dia itu. Akhirnya keluarga dia kan nggak curiga gitu. Bawa ke ustadz kok kayak gini nih. Umurnya kan udah hampir berapa teman saya tuh? Udah mau 30 juga. Udah 31 lah, maksudnya seorang cewek belum nikah kan udah rentan umurnya. 2 tahun yang lalu itu si adiknya, saya kenal juga sama adik si perempuan tadi ini. Main ke coffee shop saya di Jogja gitu, ngobrol-ngobrol gitu, ngobrol-ngobrol. Dia kayak nyeletuk tentang kakaknya gitu. Saya jawab, wah dulu kita pernah camping bareng, pernah ada sesuatu. Dia baru tahu ternyata bener bang, yang kita curiga itu ternyata dia itu kayak ada hantu tadi ikutin dia itu sampai sekarang bang. Wah. Ya sampai sekarang itu dia itu kayak cewek linglung gitu bang. Normal sih tapi kayak linglung itu kalau lihat laki itu kayak biasa aja gitu. Bukan nggak normal tapi dia itu kayak seneng sama laki tapi kayak ditutupin sama hantu tadi bang. Sampai sekarang belum sembuh gitu. Saya paling punya niat kayak ngumpulin keluarganya itu buat kita obati bareng-bareng karena kan termasuk saya yang bikin dia kerasukan dulu kan di gunung kan. Iya, termasuk kita salah satu temennya yang nanjak dulu. Oke. Nah itu bang, makanya itu saya rasa lumayan tuh misinya. Hantunya itu besar dulu tuh, tinggi besar gitu loh. Mau dibilang genderuwo saya kan nggak berani lihat dulu. Sampai merinding ya bang. Iya. Sampai merinding. Terus katanya di Merbabu itu nggak boleh bikin camp sembarangan. Ada satu pohon itu yang orang jarang banget bikin camp di situ. Padahal teduh gitu, dingin gitu. Ternyata pernah ada orang meninggal gitu. Jadi kita pas lagi sampai merinding sih bang ini. Saya juga. Jadi dulu itu kita bikin camp di situ karena taunya itu tuh rindang bikinnya kayak masak-masak gitu. Biasanya kalau malam dia datangin kita bang. Yang meninggal itu. Kita pikir ya orang lain datang, anak mana nih? Datang dari mana bang? Kita ngobrol-ngobrol minta rokok. Dia cuma bang, bagi rokok bang. Ngobrol-ngobrol. Rombongan lain naik, nanyain bang, ngobrol sama siapa tadi? Ya sama orang. Bang di sini pada orang meninggal. Nggak bener ini. Campnya udah enak tidur itu teman tidur nggak mungkin dibangunin. Iya benar. Besoknya baru. Besok kalau daki itu mesti nggak di situ lagi. Nggak mau lagi di situ gitu loh. Dan banyak juga cerita dari pendaki yang lain begitu. Banyak karena memang di sana itu kadang orang nggak siap. Dia kan kena kayak hipotermia itu bang. Kayak kedinginan sampai meninggal itu ada di gunung banyak. Pernah teman kejadian gitu? Pernah. Itu justru teman itu orang meninggal itu pas dia daki Semeru. Nah, di sebelahnya meninggal memang tiba-tiba. Kedinginan. Karena kedinginan. Bayangin dia bawa turun temannya. Temannya. Sampai ke motor tuh bonceng 3 mayat itu. Banyak sekali mistis kalau di gunung bang. Oke. Wah itu gokil banget sih cerita yang tadi itu. Sampai bukan gokil loh, menakutkan bang. Iya maksudnya serem banget sampai sekarang cewek itu malah istilahnya dipager sama si hantu ini. Memang dia itu nggak boleh sama orang lain gitu ya. Iya bisa dikatakan begitu loh bang kira-kira ya. Berarti si jin sudah jatuh cinta nih. Bisa aja gitu kan. Bisa aja karena kesalahan si cewek juga naik gunung dalam keadaan dia lagi datang bulan. Nah itu waspada banget tuh buat cewek-cewek
jangan sampai nanjak tapi lo lagi naik bulan. Naik bulan, lagi datang bulan. Ngeri coy. Nah, jadi itu cerita dari Bang Birja hari ini tentang pengalaman beliau. Terima kasih banyak Bang Birja. Dan salam juga buat abang-abang Merapi yang dulu pernah nolongin saya. Oh iya dulu ya? Iya. Dulu sempat dirampok, benar-benar dirampok gitu ya? Yang dibuang di sawah bukan sih gitu. Saya kayak masih ingat tuh laporan polisinya. Oke. Polisi tuh nyerahin Bang Umar itu ke saya itu pas ketua asrama. Oke. Kayaknya dibuang di tengah sawah daerah Salaman itu Bang. Sleman? Salaman Bang. Salaman? Emang Iya. ada Salaman? Kan Borobudur sana kan? Iya. Itu Salaman Sapuran itu biasanya kita mau main ke daerah Jawa Tengah ke Dieng Bang lihat itu Bang. Itu daerah Salaman namanya. Jadi apa? Dibuang di sawah. Terus saya dikasih ke polisi. Di rumah sakit saya baru sadar. Nah, kalau nggak salah rumah sakitnya saya kurang paham, tapi di daerah area gunung gitu deh. Nah, cuman saya nggak tahu itu karena ya malamnya nyampe, malam itu juga kerampokan. Besok pagi tahu-tahu bangun di rumah sakit. Loh, maksudnya gimana ceritanya kok bisa dirampok gitu loh Bang? Turun di bandara maksudnya. Iya. Kok tiba-tiba dirampok gimana kok maksudnya kok bisa dirampok zaman modern sekarang kan? Ya maksudnya nggak modern itu 2012. Oke. Maksudnya kenapa kok bisa dirampok gitu loh? Kok sampai dibuang sawah? Kata si polisinya sih udah nggak berpakaian itu loh. Cuma celana aja sisa katanya ya. Ada, maksudnya celana, ada kaos sama sweater ada tuh gitu. Nah, itu ntar lah kita ceritain. Tapi pengalaman ini bakalan nanti diceritain satu episode khusus, dan itu juga saya pengen banget tahu siapa yang dulu pernah nolongin. Karena sampai sekarang saya belum tahu orang baik yang nolongin saya waktu kejadian itu. Paling ngecek data rumah sakit siapa yang ngantar. Ya kan, rumah sakit daerah sana kita datangin, ngecek datanya kan didatain. Nah, masalahnya saya lupa tuh rumah sakit itu adanya di mana. Tapi kalau nggak salah kantor polisinya itu antara perbatasan Sleman sama apa gitu. Salaman Bang, kalau arah Borobudur sana namanya, daerah kecamatan. Iya. Pokoknya itu ada kantor polisi itu adanya ini kantor polisi, sebelahnya udah beda daerah gitu. Jadi pas banget di perbatasan gitu. Dan Pak polisinya ada 2 orang, yang satu kumisnya masih ingat ya? Aku udah mulai lupa sih. Iya. Cuman ingat seragam polisi coklat itu Bang. Kalau seragam putih merah kan anak sekolah SD. Wah, gokil itu. Nanti bakalan kita ceritain tentang yang kejadian itu Bang. Suatu ketika. Ya enggak? Jadi sekali lagi terima kasih banyak buat Bang Mirja yang dulu udah terima saya di saat saya lagi musibah, buat Bang Farhan juga, buat Bang Sarvin juga, buat Bang Takim juga, Bang MJ, Bang Jenal juga, dan masih banyak lagi senior, abang-abang yang udah baik dulu ke saya. Saya ucapin terima kasih banyak. Sama-sama Bang Umar, ya kan? Iya. Semoga kebaikan abang-abang dulu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Bang Mirja. Oke, Om. Ketemu lagi nanti kita kan? Oke. Nanti kita main ya ke coffee shopnya Bang Mirja di Jogja kalau udah opening ya Bang. Oke. Sekian dari kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.